Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang teman-teman semuanya, saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan pagi ini aktivitas kita lancar ya di dalam menjemput setiap keberkahan dari Allah, anugerah yang terindah. Silakan teman-teman bisa dibantu share tayangan ini jika dirasa bermanfaat ya. Waalaikumsalam Kak Wawan. Selamat datang saudaraku, teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Selamat datang di channel Terapi Langit. Insya Allah kita akan mempraktekkan terapi dalam rangka menjemput kesembuhan ya, dalam rangka menjemput kebahagiaan. Silakan teman-teman bisa dibantu share jika dirasa terapi ini bermanfaat. Dan mudah-mudahan teman-teman akan mendapatkan pahala jariah ya, karena sudah share materi yang bisa jadi ya saudara-saudara kita ketika menonton tayangan ini mereka termotivasi ya, mereka kemudian mendapatkan hidayah dari Allah, bersemangat di dalam menjemput karunia Allah ya, semakin semangat sholat, semakin semangat baca Al-Quran, maka teman-teman akan mendapatkan pahala jariah yang terus mengalir insya Allah. Kita akan mulai sebentar lagi ya. Waalaikumsalam Kak Isdah, Kak Yeta, Kak Lina. Alhamdulillah bisa hadir kembali. Kak Utrian, kemarin coba Al-Fatihah, Al-Falaq diminum, kok asin? Iya. Karena rasa berubah ini memang bisa jadi ada sesuatu yang salah di dalam badan kita ya. Nanti kita jelaskan. Oke, bismillah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidzan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Al-ayah. Alhamdulillah, di pagi ini Allah masih terus saja memberikan kenikmatan yang begitu luar biasa, terutama nikmat iman dan Islam, dan kenikmatan lain yang tidak bisa kita hitung, dan yang terlihat ini kenikmatan-kenikmatan yang bisa kita lihat, ini biasanya sering kita syukuri, tetapi yang tidak terlihat seringkali kita lupakan. Kenikmatan-kenikmatan yang tidak terlihat, ada kenikmatan jantung kita berdetak ya, kenikmatan kita bisa bernafas, kemudian seluruh organ tubuh kita bekerja sama, bersinergi. Maka ini kenikmatan-kenikmatan yang tidak terlihat, yang sebetulnya ini tidak terhitung. Maka wajib bagi kita untuk terus senantiasa bersyukur kepada Allah atas semua kenikmatan yang kita rasakan. Boleh Kak Ivan, silakan ya. Teman-teman boleh sambil dagang, boleh sambil nyapu, boleh sambil masak, bebas. Tetapi sebisa mungkin nanti kalau sudah kita masuki sesi terapi Al-Quran, sebisa mungkin konsentrasi, fokus konsentrasi mendengarkan ayat-ayat Allah, dan bukan hanya sekedar mendengar ya, tetapi kita juga nanti mempraktekkan secara langsung. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
yang kita rindukan syafaat dari beliau. Alhamdulillah teman-teman, berbahagia sekali pada kesempatan pagi ini saya Coach Muhammad Mufti kembali menyapa teman-teman di 103,5 FM Radio Terapi Langit. Kita akan mempraktekkan terapi Al-Quran yang mudah-mudahan dengan perantara terapi ini semakin meningkatkan iman kita, keyakinan kita pada Allah Azza wa Jalla, bahwa Allah benar-benar menyertai kita, ya. Karena nanti akan banyak reaksi yang teman-teman rasakan. Nah, ini merupakan sebuah bukti ilmiah bahwa Allah itu benar-benar ada, ya. Allah benar-benar nyata. Kemudian kalamnya Al-Quran ini betul-betul merupakan mukjizat yang masih bisa kita rasakan saat ini. Mukjizat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita rasakan, dan alhamdulillah sangat memberikan dampak positif ya di dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan dengan perantara terapi Al-Quran ini ya, kita semakin meningkat ketakwaannya. Ketakwaan dalam artian menjalankan seluruh apa yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan dan meninggalkan seluruh apa yang Allah dan Rasul-Nya larang. Salah satunya yang paling utama adalah menegakkan sholat. Ya, menegakkan sholat ini yang paling utama. Karena sholat ini adalah amal ibadah yang pertama kali dihisab, ditanyakan oleh Allah Azza wa Jalla kelak di akhirat. Kalau sholatnya beres, insya Allah ya amalan yang lain akan beres semuanya. Tapi kalau sholatnya bermasalah, ya, oh ini bahaya ini, warning. Sudah siaga 3. Waalaikumsalam teman-teman semuanya. Belum ketemu Kak BV Grosir ya, belum ketemu tempatnya. Kebetulan masih padat agenda, jadi belum menyempatkan untuk survei tempat. Ya, bagi teman-teman yang di sini ingin mengikuti terapi, baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk keluarganya, untuk anaknya, suaminya, orang tuanya, sebisa mungkin ya, mereka yang membutuhkan terapi ini, silakan teman-teman sebisa mungkin diikut sertakan. Jadi mengikuti terapinya secara langsung. Kalau misalkan berhalangan, misalkan suami kerja ya, terus kemudian anak sedang tidur, atau orang tua kita posisinya tidak serumah dengan kita, maka silakan teman-teman paling tidak nanti siapkan air ya, dan bisa diminumkan untuk anggota keluarganya yang sedang sakit. Ya, selamat datang teman-teman yang baru saja bergabung. Boleh silakan sambil ngomong anak, ngomong suami juga boleh gitu ya. Mungkin suaminya sedang tantrum, silakan ngomong dulu suaminya, disayang-sayang begitu ya. Insyaallah jadikan suami ini sebagai ladang pahala yang luar biasa ya. Teman-teman yang sebagai posisinya sebagai imam dalam keluarga, pemimpin, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki ini adalah pemimpin bagi perempuan, bagi istrinya. Maka silakan teman-teman jadikan istrinya juga sebagai ladang pahala. Standar keberhasilan teman-teman sebagai suami, sebagai seorang pemimpin rumah tangga adalah salah satunya adalah membuat istri selalu tersenyum. Jangan pernah mengalirkan air mata istri ya, membasahi pipi. Ini berbahaya karena doa istri ini luar biasa ya. Doa istri ini bisa menjadi perantara kesuksesan teman-teman sebagai seorang pemimpin rumah tangga begitu ya. Perhatikan teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman yang baru saja bergabung. Kak Mbak Nita, bolehkah menggunakan garam yang disebarkan di rumah sebagai media ruqyah? Nah, ini saya masih dalam posisi ragu-ragu ya. Jadi karena keterbatasan ilmu yang saya miliki, yang sangat secuil, seuprit begitu ya. Jadi untuk masalah garam ini, untuk sementara saya hanya merekomendasikan untuk mandi saja. Walaupun sebetulnya teman-teman mungkin sudah mengenal ya Ustadz Faizar. Beliau salah satu pakar ruqyah syar'iyah yang memang sudah banyak dikenal dengan metodenya yang insyaallah syar'iyah. Beliau di dalam beberapa kesempatan membantu pasiennya itu menggunakan garam ruqyah memang untuk meruqyah rumah ya. Tetapi kenapa ada hal yang membuat saya ragu?
karena patokan kita ada sebuah kitab, ya kitab di belakang saya ini ada beberapa buku-buku kitab. Salah satunya adalah Wiqayatul Insan Minal Jinni Wasyaiton karya Syekh Wahid Abdussalam Bali, ya. Ini yang ternyata di situ ada topik yang membicarakan tentang penyimpangan ruqyah. Ya, penyimpangan ruqyah salah satunya adalah dengan menggunakan garam, ya. Wallahu alam, jadi saya belum bisa memberikan jawaban dengan menggunakan garam, ya. Tetapi untuk mandi, untuk keperluan mandi ini saya masih membolehkan. Karena apa? Karena dilihat dari sisi penelitian ilmiah medis, ternyata mandi air garam itu banyak sekali manfaatnya. Seperti itu, ya. Nah, mungkin suatu saat nanti akan saya kaji kembali, ya teman-teman. Karena keterbatasan ilmu yang saya miliki untuk masalah meruqyah dengan menggunakan garam, itu nanti kita akan bahas lebih lanjut. Saya nanti akan kaji kembali, saya akan buka referensi dari beberapa kitab-kitab, ya. Kalau saya sudah dapat jawabannya, insya Allah nanti akan kita bahas lebih lanjut, ya. Untuk sementara silakan gunakan untuk mandi. Niatnya pun untuk ini, ya, kesehatan, memberikan nutrisi untuk kulit. Teman-teman nanti bisa searching manfaat mandi air garam. Itu ternyata ilmiah semua tuh. Bermanfaat sekali untuk, ya, kesehatan kulit kita. Seperti itu. Nah, terus kemudian teman-teman, tadi banyak pertanyaan kelewat. Teman-teman yang pertanyaannya kelewat silakan ditanyakan lagi, ya. Waalaikumsalam. Selamat datang teman-teman yang baru saja bergabung. Oh ya, perhatikan untuk jadwal ruqyah kita, karena barangkali ada di antara teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini, ya. Betul Kak Retno, capek berkurang kalau mandi dengan air hangat dan garam. Betul sekali. Belum Kak Hera, insya Allah sebentar lagi, ya. Sekitar jam 6.40 kita mulai terapi Al-Quran. Waalaikumsalam Kak Risna, Kak Reni. Perhatikan jadwalnya bagi teman-teman yang baru saja bergabung. Jadwal terapi ruqyah kita, ya, ada hari Sabtu, hari Ahad, Selasa, dan Kamis. Ini hari Kamis, ya teman-teman. Selamat menjalankan ibadah puasa di hari Kamis bagi teman-teman yang menjalankannya. Bagi teman-teman yang sedang berhalangan juga silakan diperbolehkan untuk mengikuti terapi ini. Insya Allah tidak menjadi halangan, ya, jika teman-teman berhalangan. Berhalangan bukan menjadi penghalang ikut terapi. Tetap ambil air wudhu, tetap siapkan air, ya. Walaupun teman-teman berpuasa dan air ini nanti akan kita gunakan untuk kita minum. Bagi teman-teman yang puasa, diminumnya adalah setelah nanti berbuka. Seperti itu, ya. Anak pendiam bisa diruqyah, bisa dengan perantara air, bisa dengan langsung, ya, langsung dibacakan anak supaya menyimak tayangan ini. Perhatikan jadwalnya, Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis. Pagi jam 6 WIB dan malam pukul 20 WIB. 20 WIB. Kak Desta, alhamdulillah pesanan sudah sampai, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Jangan lupa luruskan niat dulu, semua itu hanya sebagai sebuah perantara kesembuhan kita semuanya. Waalaikumsalam Kak Hadijah, Kak Rafa. Mohon maaf teman-teman, ada komentar yang belum terjawab, silakan bisa di-up lagi, ya, bisa ditanyakan lagi. Dan kalau misalkan teman-teman butuh konsultasi yang lebih mendalam dan membutuhkan privasi, misalkan terkait dengan potensi mengumbar aib, ya, aib diri atau kemudian aib keluarga, aib suami, seperti itu, ya, lebih baik memang konsultasinya via DM, seperti itu, ya, via DM, karena biar agar terjaga privasinya. Bagi teman-teman yang ingin memberikan terapi untuk anaknya, baik anaknya pendiam, ya, introvert, kemudian terlambat bicara, anak cadel ini usia berapa, ya Kak Mamah Gemilang? Nanti kita bantu diagnosa lebih lanjut. Ada jam lain untuk terapinya, mudah-mudahan pekan ini bisa kita tambah di jam 1 siang mudah-mudahan. Karena kebetulan memang saya banyak agenda yang harus dituntaskan, banyak amanah, ya. Amanah untuk mengelola ini itu, begitu, ya, termasuk mengelola pondok pesantren dan seterusnya. Oleh karena itu kita sedang membagi jadwal nih. Mudah-mudahan kita bisa segera jadwalkan di jam 1 siang. Hukum mengungkapkan perasaan cinta kepada lawan jenis untuk menjalin hubungan. Nah, maksudnya hubungan apa nih? Lebih lanjut, ya.
Jadi sebetulnya, wah ini bicara cinta nih, ada yang baper nggak kira-kira? Ada teman-teman yang belum menikah? Jadi pertama, menghukumi perasaan dan menghukumi tindak lanjut dari perasaan, ini berbeda. Ketika kita memiliki perasaan tertentu, maka ini tidak dihukumi. Ya, misalkan kita cinta banget dengan seseorang, ya, maka ini kita yang tidak bisa mengendalikan, ya, ini tidak dihukumi sebagai sesuatu yang terlarang atau misalkan dibolehkan begitu ya. Tetapi kalau, nah yang perlu diwaspadai adalah ketika perasaan itu semakin menjadi-jadi. Ya, kalau misalkan cintanya, misalnya kan ada level-level cinta ya. Level cinta ada yang kemudian ya senang biasa saja, nyaman gitu ya. Tapi kemudian ada yang kemudian naik level menjadi cinta banget. Terus kemudian naik level lagi menjadi tergila-gila. Sampai ya makan inget dia, kemudian lihat gelas ada bayangannya, begitu ya. Kemudian lihat bunga, lihat ada wajahnya. Nah ini yang bisa jadi ada dua faktor yang mempengaruhi. Ada faktor hawa nafsu, terus kemudian ada faktor ditambah, diperkuat dengan bisikan jin korin di situ yang selalu mengajak kepada kemaksiatan. Terus bisa jadi ada gangguan-gangguan lain di sekitar kita, gitu ya. Nah, maka ini yang kemudian perlu diwaspadai. Nah, tapi yang jelas-jelas dihukumi di situ adalah ketika kita kemudian menindaklanjuti dari perasaan itu dengan kemudian mengungkapkan, ya, mengungkapkan kepada yang bersangkutan. Nah, maka ini kita perlu waspada. Jika memang tujuannya serius untuk pernikahan, maka yang terbaik adalah sampaikan kepada orang tuanya. Sampaikan kepada orang tuanya, ya. Ketika ingin menyampaikan kepada yang bersangkutan, tentu ada batasan-batasan ya di dalam syariat Islam. Nah, ini sebetulnya bukan topik kita ya, karena topik kita itu sebetulnya seputar terapi, seputar bagaimana membenahi diri. Ya walaupun sebenarnya masih agak nyambung ya. Karena terapi langit ini cangkupannya luas, teman-teman. Cangkupannya luas. Jadi, insya Allah dengan menggunakan perantara terapi Al-Quran, kita ini bisa menjemput selesainya masalah hidup kita. Betul sekali Kak Jana, cinta yang harus diruqyah. Jadi, memang ada perasaan cinta yang dia menggebu-gebu begitu ya. Dan ini perlunya kita mengendalikan hawa nafsu gitu. Jadi insya Allah dengan perantara terapi Al-Quran, teman-teman nanti akan mudah-mudahan ya Allah berkenan untuk menyembuhkan kita. Terus kemudian Allah berkenan memberikan petunjuk atas semua masalah hidup kita. Ya. Terus kemudian ya apapun lah. Apapun masalahnya. Masalah kan sebetulnya definisi masalah. Ya kan? Itu kan banyak ya teman-teman ya. Ini saya sering tidak fokus dengan menyimak pertanyaan teman-teman. Ya apapun keluhan yang saat ini teman-teman rasakan, baik itu asam lambung, asam urat, asam apa lagi? Asam sulfat gitu ya. Asam sulfat. Asam sulfat itu bukan sebuah penyakit ya, tapi dia kandungan di sebuah aki. Ini sempat trending waktu itu. Oke, apapun keluhan teman-teman, ya, insya Allah nanti kita akan coba minta tolong kepada Allah bareng-bareng begitu ya. Bukan hanya sekedar doa. Karena seringkali teman-teman minta doakan. Iya, insya Allah tetap kita doakan. Tetapi kita juga harus ikhtiar ya. Ikhtiar nyata dalam artian teman-teman juga berdoa, teman-teman juga mempraktekkan. Karena ada yang ngaku teman-teman, nggak mau praktek begitu ya. Setiap kita kemudian instruksikan untuk mengangkat tangan, meniupkan ke gelas, ke air, ya ternyata tidak dilakukan, begitu. Maka ini bisa jadi menjadi kurang maksimal di dalam kita mempraktekkan terapinya. Mohon maaf yang belum saya tanggapi, silakan bisa dikomentari lagi ya. Oke, silakan bisa komentar kembali. Ruqyahnya mulai jam berapa? Ruqyahnya insya Allah sekitar 5-10 menit lagi. Kak Julina, untuk Asyifa ya, digantikan setiap hari. Iya, setiap hari teman-teman bisa membuka mushaf
Nah, nanti kita coba praktekkan ya. Kita coba praktekkan terapi. Bagi teman-teman yang sedang berhalangan, ya, ini cukup menyimak saja. Tapi yang sedang tidak berhalangan, silakan siapkan mushaf. Siapkan mushaf ya. Mushaf yang ada terjemahnya. Seperti itu. Oke? Kemudian letakkan di depan teman-teman. Untuk orang lain silakan bisa siapkan air jika memang sekarang yang bersangkutan yang ingin diruqyah sedang tidak ada di rumah. Jika ada di rumah sebaiknya memang ya silakan supaya mengikuti terapi ini secara langsung. Oke, yang sudah siapkan mushaf silakan komentar. Sudah siap gitu ya. Kak Wagini sudah ikhtiar ya. Siap. Mudah-mudahan Allah segera tuntaskan masalah teman-teman semua ya. Oke. Jangan lupa airnya. Dan nanti malam kita ruqyah lagi ya sekitar jam 20 WIB. Nah, ya siap teman-teman yang sedang jualan, yang sedang ada aktivitas, yang sedang halangan nanti nyimak saja. Tidak perlu siapkan mushaf. Ya, tapi nanti tetap membaca ya, tetap membaca ayat-ayat yang mungkin teman-teman hafal. Siap, segera wudhu ya. Silakan teman-teman, kita akan mulai sekitar 5 menit lagi. Bismillah. Selamat datang teman-teman saudaraku di 103,5 FM Radio Terapi Langit. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat ya. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat, memberikan kebahagiaan bagi kita. Ya, yang tempat usahanya bermasalah, tokonya bermasalah, warungnya sering terlihat tutup, siapkan air 1 ember. 1 ember ya, 1 ember ya. Nanti airnya bisa disiramkan di halaman tempat usaha, disiramkan di genteng ya. Terus kemudian disiramkan di beberapa bagian dalam tempat usaha teman-teman, baik itu ruko ya atau mungkin kontrakan yang dipakai untuk bisnis tertentu seperti itu. Kak Fatimah, iya insya Allah ya untuk jual rumah cepat laku. Oh ya, nanti bagi teman-teman ada yang ingin menjual aset, mudah-mudahan nanti siang bisa saya buatkan ini ya, VT atau video tentang bagaimana agar Allah memberikan pertolongan kepada kita agar aset kita cepat laku. Teman-teman gini, saya ingin menyampaikan sesuatu ya. Ini mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum saya balas, silakan DM. Jadi begini teman-teman. Siap ya, nanti kita praktekkan Enerpos. Nah, gini, siapa di antara teman-teman, saya ingin mendapatkan tanggapan ya. Silakan komentar, siapa di antara teman-teman yang sudah lama berdoa, tetapi perasaan kita, kok doaku belum dikabulkan? Siapa di antara teman-teman yang merasa seperti itu? Sudah lama berdoa, ya Allah, ya berilah jodoh, ya Allah berilah keturunan, ya Allah sembuhkanlah sakit ini, ya Allah damaikanlah hatiku, ya Allah harmoniskan rumah tanggaku, mudahkan bisa mendapatkan pekerjaan, mudahkan bisnis ini melesat, ya, dan lain sebagainya, tetapi kok belum juga dikabulkan ya. Saya ada sebuah metode teman-teman, dan ini sebenarnya sudah saya tulis di buku ya, tapi barangkali banyak di antara teman-teman sudah punya bukunya, tapi masih berat tuh buka. Nah ini sekalian saya sampaikan saja ya, lebih enak nyimak ya daripada baca. Jadi saya sudah sampaikan di metode ini ya, cara mendapatkan jawaban dari Allah dengan cepat. Cara mendapatkan jawaban dari Allah berupa terkabulnya doa kita dengan cepat. Yuk, siapa yang mau doanya dikabulkan secepatnya? Secepatnya dengan kilat. Silakan komentar mau. Mau doanya dikabulkan. Tapi janji ya dipraktekkan ya. Ini untuk semua masalah. Nah, ini jawaban untuk semua masalah nih. Bismillah ya. Mudah-mudahan tahun ini doa teman-teman dikabulkan. Oke. Siap. Ya, Kak Elvina, mudah-mudahan segera Allah berikan anugerah yang terindah, keturunan yang salih-salihah. Ya, pasti semuanya punya doa ya, punya doa. Alhamdulillah, setiap saya berdoa pasti Allah kabulkan. Ya. Jadi ini bukan yang sekedar omdo, bukan yang sekedar omon-omon gitu ya. Tapi alhamdulillah sudah saya buktikan. Walaupun sebagian mungkin masih tertunda, saya berpikir positif nih. Oh, barangkali Allah sudah siapkan sesuatu yang jauh lebih indah.
Yuk siapkan catatan teman-teman. Siapkan catatan ya. Catatannya begini. Tips berdoa agar lebih cepat dikabulkan oleh Allah. Oke? Tips biar doa kita lebih cepat dikabulkan oleh Allah. Oke, sedang dapat ujian. Insya Allah, ini insya Allah akan lebih cepat. Kita tunggu ya peserta lain. Sambil silakan siapkan catatan dan kertas. Kita akan bahas. Ingin cepat lunas, ya. Anugerah, pinjaman, amanah, hutang. Oke. Ingin mendapatkan keturunan yang solihah, yang solihah. Ingin mendapatkan pasangan. Ingin keluarganya diselamatkan dari percekcokan, perselingkuhan, perceraian. Ingin sakitnya sembuh, anxiety. Lulus CPNS, siap insya Allah. Di list dulu teman-teman ya. Di list dulu doanya, silakan teman-teman. Mungkin teman-teman permintaannya lebih dari satu, nggak apa-apa gitu. Jangan ngerasa nggak enakan ya. Bunda NN, buka aura. Tujuannya apa nih untuk membuka aura? Jadi sebaiknya kita menghindari ya bahasa-bahasa, istilah-istilah yang digunakan oleh agama dan kepercayaan sebelah. Ya, jadi di dalam Islam itu tidak ada istilah buka aura. Jadi mungkin harapannya mungkin gini ya, kita ingin terlihat lebih menyenangkan, begitu kan? Lebih berwibawa, enak dilihat, gitu kan? Ingin memancar kebaikan yang kemudian orang lain menjadi senang dengan kita, nyaman dengan kita. Nah, mungkin seperti itu ya. Atau rezeki lebih lancar. Ya, mungkin walaupun hanya sekedar istilah, tetapi dikhawatirkan ya. Dikhawatirkan kita mengikuti budaya adat orang-orang lain, ya, agama-agama lain, dan ini terlarang. Jadi, ada larangan man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang berlaku tasyabuh itu adalah mengikuti adat, kebiasaan, budaya orang-orang lain yang mempunyai kepercayaan di luar Islam, ya, maka ini terlarang. Seperti itu. Nah, maka teman-teman, ya, yang ingin lancar rezeki, yang ingin dipandang orang lebih menyenangkan, yang ingin mendapatkan rezeki luar biasa, suami yang terbaik, anak yang soleh-solihah, kemudian lunas amanahnya, begitu ya, atau lulus menjadi PNS, dan seterusnya, apapun itu, kan banyak sekali keinginan kita. Jangan pernah enggak enakan, ya. Jangan pernah enggak enakan dengan Allah. Misalkan gini, wah enggak enak, banyak permintaan. Enggak apa-apa teman-teman, sampaikan semua. Walaupun permintaan kita 1000 sekalipun, ya. Allah itu senang loh kalau kita minta. Allah itu bahagia kalau kita selalu minta pertolongan pada Allah, gitu ya. Oke, sudah siap kertasnya? Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, silakan siapkan mushaf juga yang sedang tidak berhalangan. Tidak direkomendasikan dengan menggunakan aplikasi Al-Quran di handphone ya. Tetap menggunakan mushaf yang ada terjemahnya. Seperti itu. Oke, silakan. Gini, saya mau sampaikan ya sebelum kita, wah ini sudah jam 6.39, mudah-mudahan 3 menit lagi kita bisa ruqyah, mudah-mudahan waktunya cukup untuk menyampaikan cara berdoa agar lebih cepat dikabulkan oleh Allah. Apapun doanya, silakan. Poin pertama, ya. Poin pertama, jangan enggak enakan sama Allah. Tuh, tulis. Jangan enggak enakan sama Allah karena kebanyakan doa. Artinya jangan putus asa. Ya. Jangan putus asa di dalam berdoa. Teman-teman, itu ya. Nomor 1. Jangan putus asa dalam berdoa. Putus asa itu gimana? Putus asa itu dalam hati kita ngomong begini. Ah, udah doa belum dikabulkan. Nah, ini kata Rasul, ini buru-buru dalam doa nih. Mendesak Allah supaya segera dikabulkan. Ya Allah, segera, ya Allah, tolong please, gitu ya. Jadi teman-teman santai aja, slow, ya. Jadi begini, kalau kita sebetulnya kalau ketemu langsung itu akan bisa kita buktikan secara ilmiah loh. Jadi sesuatu yang kita ngebet banget, ya, itu biasanya malah enggak terkabulkan. Tapi ketika kita lost, pasrah ya, ikhlas, santai, tapi tetap berharap ya, ngarep tetap iya. Tetapi nggak menggebu-gebu teman-teman. Ini biasanya malah cepat terkabulkan loh. Jadi jangan pernah memaksa Allah untuk mengabulkan
doa kita. Dalam artian kayak mendikte Allah begitu ya. Tetap berdoa, tetapi dengan penuh kepasrahan, penuh keikhlasan. Mungkin paling enaknya kasih embel-embel bahasa begini. Ya Allah, aku serahkan urusan ini kepadamu ya Allah. Jika memang ini baik bagiku ya Allah, mohon kabulkan. Baik bagi dunia dan akhiratku, mohon kabulkan ya Allah. Jika ini buruk bagi dunia dan akhiratku, ya Allah berilah ganti yang terbaik. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau pas kita ketemu, misalkan teman-teman ada yang posisi Jogja dan sekitarnya, tanggal 22 Desember, 22 atau 20 ya? 22 Desember ya, kita akan ngumpul di Jogja, kita akan mengadakan seminar terapi langit. Khususnya bagi teman-teman yang memiliki masalah yang begitu berat. Ya, saya sarankan teman-teman, ayo ngumpul di Jogja, kita akan bantu teman-teman dengan terapi Al-Quran secara langsung, dan rasakan betapa berbedanya antara terapi melalui live streaming dengan terapi melalui offline secara langsung. Kita akan buktikan. Buktikannya gimana? Jadi begini, ada sebuah percobaan nanti ya. Percobaan ternyata kita bisa mengendalikan orang lain, teman-teman. Nah, ini bagi orang-orang yang nggak paham ilmunya, wah ini kayak semacam sihir, ya. Ini kayak semacam magic, bantuan jin. Enggak, padahal ini ilmiah, gitu ya, ilmiah. Kita bisa menggerakkan orang lain, bisa mengendalikan orang lain, ya, dengan sebuah metode tertentu, seperti itu, ya. Nah, ini untuk membuktikan, percobaan itu untuk membuktikan bahwa itulah kekuatan doa. Jadi kalau kita pasrah, tapi ngarepnya tapi pasrah. Betul, tawakal ya. Tawakal. Itu malah betul-betul terkabul teman-teman doanya. Begitu ya. Oke, catat nomor 1, ya, jangan buru-buru dalam berdoa, jangan putus asa dalam berdoa, jangan nggak enakan. Ya, jangan nggak enakan sama Allah. Terus kemudian yang kedua, jangan pakai logika. Jangan pakai logika. Catat ya teman-teman. Dalam berdoa jangan pakai logika. Misalkan begini. Contoh misalkan. Ya Allah, jika ini baik bagiku, ya Allah, jika ini baik bagi duniaku dan akhiratku, mudahkanlah kami ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Nah, biasanya tuh, kalau kita ngarep haji umroh, dapat panggilan Allah, kita mikir ya teman-teman ya. Kita mikirnya apa? Aduh, gimana sih? Masa bisa ke ini, masa bisa umroh, gajiku aja sekian. Nggak cukup untuk makan, nabung nggak mungkin. Gimana bisa umroh? Ya kan? Ada yang mikir begitu? Siapa yang mikir pakai logika seringkali? Minta, ya Allah mudahkan kami memiliki rumah sendiri agar tidak ngontrak. Ya Allah, mohon lunasi hutangku yang misalkan 200 juta. Gimana ngelunasinya? Gajinya aja sekian gitu. Nah, ini teman-teman singkirkan logika. Yuk, jangan pakai logika, teman-teman. Ya, jangan pakai logika ya. Nomor 2, jangan pakai logika. Gini, saya tunjukkan bahwa otak kita itu betul-betul terbatas. Otak kita itu betul-betul terbatas loh, teman-teman. Sangat-sangat terbatas, sangat-sangat lemah. Makanya jangan pakai logika. Karena pertolongan Allah itu bukan nggak masuk akal. Akal kita saja yang nggak masuk. Contoh misalkan, ada tayangan ini ya, mungkin tayangan magic begitu ya. Orang main sulap. Misalkan ada uang gitu ya, kertas gitu ya. Kertas disulap jadi uang. Jadi uang tuh. Kita heran, gimana caranya? Gitu ya. Gimana caranya kok bisa? Nah, padahal itu cuma trik. Cuma trik, mungkin disembunyikan di mana yang nggak kelihatan gitu ya, atau mungkin ada 2 lapis terlihat tampak depan kertas, padahal ada di baliknya di sini ada uang yang sudah dilipat. Nah, sehingga seolah-olah kertas bisa berubah menjadi uang. Nah, untuk ilmu sulap gitu aja kita sering heran, ya kan? Ada orang bisa dibelah tuh, tapi tetap hidup. Wah, ini kok bisa ya? Untuk ilmu seperti ini saja kita masih sering heran. Apalagi ilmunya Allah nih, yang seringkali akal kita nggak masuk. Saat ini batal wudhu, ya wudhu lagi, tapi nanti ketika kalau sudah terapi, batal wudhu nggak apa-apa, lanjut aja. Nomor 1, jangan ngerasa nggak enakan sama Allah. Ya,
terus saja berdoa, tapi jangan minta buru-buru. Maksudnya jangan mendesak Allah, jangan mendikte Allah, gitu ya. Tawakal, pasrahkan kepada Allah, situ aja. Kemudian yang kedua teman-teman tadi apa? Ya, yang kedua jangan pakai logika, ya. Terus kemudian yang ketiga teman-teman, ini bersambung ya, Insya Allah kita langsung saja ke prakteknya. Yang ketiga ini silakan teman-teman, ya, ingat-ingat amal terbaik teman-teman di masa lalu. Amal terbaik teman-teman di masa lalu yang betul-betul teman-teman ikhlas mengharap ridho Allah. Kira-kira apa? Nah, itulah yang akan kita jadikan perantara atau wasilah di dalam kita berdoa. Ya. Jadi insya Allah nanti mudah-mudahan kita akan bisa buatkan videonya. Mendikte Allah itu bisa dalam ucapan, bisa dalam hati ya. Seringkali kan kita itu seringkali menyalahkan Allah, baik dalam ucapan atau dalam hati. Ini teman-teman yang paham sendiri ya. Coba ingat-ingat, pernah nggak kita menyalahkan Allah? Ya Allah kok begini sih, gitu kan? Ya, ya Allah kok begini sih, seandainya begini pasti akan begitu. Nah begitulah, seringkali kita dikte Allah. Ya Allah harusnya begini yang terjadi. Nah maka teman-teman, oke ya, sering ya ada di antara kita, walaupun nggak diucapin pasti biasanya dalam hati itu seperti itu. Kita yang bisa merasakan tuh. Seringkali kita merasa keputusan kita, keinginan kita itu jauh lebih baik daripada takdirnya Allah. Nah seperti itu. Nah betul tawasul. Ini tawasul Kak Khadijah. Tawasul itu ya yang diperbolehkan itu salah satunya adalah dengan amal perbuatan. Amal perbuatan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Ini yang akan insya Allah mengundang pertolongan Allah dengan cepat. Jadi silakan teman-teman ingat-ingat amal perbuatan di masa lalu apa. Misalkan bakti sama orang tua. Dulu orang tuaku masih hidup, aku selalu mijitin beliau. Selalu ngirim uang bulanan. Seperti itu ya. Diingat-ingat, perlu diingat-ingat. Amal baik itu perlu diingat-ingat. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk wasilah teman-teman. Wasilah meminta tolong kepada Allah. Nah ini teman-teman nanti bisa buka di halaman 82. Ya, ini dalilnya. Sudah saya tulis di buku ini halaman 82. Ya. Jadi ini hadis sahih ya teman-teman. Riwayat Bukhari Muslim tentang 3 orang yang terjebak di gua. Jadi, nah kita akan meniru cara doanya itu. Cara doanya 3 orang yang terjebak dalam gua. Buktikan, karena saya sudah buktikan. Contoh nih, cara doanya gimana? Cara doanya begini. Ya Allah, dulu ketika orang tuaku masih hidup, misalkan kita punya amal berbakti kepada orang tua ya. Dulu ketika orang tuaku masih sehat, aku selalu memberikan gaji bulananku kepada kedua orang tuaku. Ketika aku pulang, aku selalu pijit kakinya. Aku sayangi betul kedua orang tuaku. Jika baktiku kepada orang tuaku ini hanya mengharap ridhomu ya Allah, tolonglah aku ya Allah, bantu lunasi hutangku yang harus diselesaikan bulan ini. Ya Allah, tolong ya Allah. Nah, seperti itu. Misalkan teman-teman punya amanah hutang, ya. Atau misalkan butuh pekerjaan. Maksudnya, Kak Wid, kita sedang bahas hadis, ya. Kita bahas hadis yang insya Allah ini bisa menjadi cara kita berdoa kepada Allah. Begitu. Dan jangan lupa, doanya itu bukan di sembarang waktu, ya. Waktunya adalah waktu yang mustajabah. Waktu yang besar kemungkinan dikabulkan oleh Allah. Nah, teman-teman nanti bisa yang sudah punya bukunya. Jadi, teman-teman malas baca nggak apa-apa. Nanti saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan halaman-halaman yang kira-kira penting. Nah, bagi teman-teman yang sudah punya bukunya, nanti bisa dibuka di halaman 169. Ada 12 waktu. 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Iya, ada 15 waktu teman-teman. 15 waktu besar kemungkinan terkabulnya doa. Ya, nanti bisa dibuka di 169. Ketika sahur, masih disimpan ya Kak Cahaya. Ketika sahur, ya, ketika sepertiga malam terakhir, ketika berpuasa, kemudian ketika berbuka puasa. Nih teman-teman nih, ada yang puasa di sini, yuk waktunya berdoa sebanyak mungkin. Insya Allah cepat. Doanya jangan hanya sekedar, ya Allah mudahkan kami ke Baitullah, ya Allah lunasi. Bukan hanya itu. Tetapi memang, ya, tetapi memang ada metodenya. Metodenya yaitu tadi ya, dengan menyebutkan amalan kita di masa lalu. Ya Allah, dahulu aku pernah ngasih santunan ke anak yatim 500.000, ya Allah. Sebutkan itu. Dan memang ada contohnya. Contohnya ini hadis sahih, teman-teman. Ya. Hadis sahih muttafaqun alaih ya, Bukhari Muslim. Seperti itu. Ke Sariyamah ini sekitar 167 ya, 167 dapat 4 buku. Ada panduan, ada buku prakteknya juga. Kemudian ada buku ayat ruqyah, ada buku saku ayat ruqyah dan buku saku zikir pagi sore. Nanti kita masukkan ke keranjang ya. Terus teman-teman, ketika azan berkumandang, ketika azan berdoa, ya, sambil tentu menjawab ya, menjawab azan, terus kemudian antara azan dan iqamah, kemudian ketika sujud dalam sholat, sebelum salam sholat wajib, kemudian pada hari Jumat, antara asyar sampai maghrib, kemudian ketika turun hujan, nih teman-teman, lagi musim hujan kan, ayo manfaatkan untuk berdoa. Ya, jadi teman-teman kalau bisa punya buku khusus, list, karena permintaan kita kan banyak ya. Permintaan kita banyak, tulis aja di buku tuh. Karena seringkali kita punya keinginan, punya permintaan, tapi kita lupa minta sama Allah. Serius, saya aja sering loh. Saya sering lupa, oh iya, saya punya keinginan ini, kok nggak pernah minta tolong sama Allah sih? Makanya kemudian dicatat, ya, dicatat apa keinginan teman-teman, detail. Ya, dari mulai ingin keluarga sakinah mawaddah warahmah, terus kemudian ingin anak yang terbaik, ya, anak yang soleh-solehah. Terus kemudian yang ketiga, jangan pakai logika. Jangan pakai logika, gitu ya. Terus kemudian apapun itu tulis. Nah, pas doa nanti boleh teman-teman baca kok, asalkan di luar sholat ya. Ya Allah, mudahkan untuk bisa ke Baitullah dan seterusnya. Oke, waktu berikutnya ya, hari Rabu antara zuhur sampai asyar, ketika hari Arafah, ketika safar atau dalam perjalanan, ketika perang. Nah, ini kita sedang damai ya. Kecuali perang perang keluarga bisa nggak termasuk? Tidak termasuk dong. Ketika minum air zam-zam. Oke. Teman-teman yang CO hari ini, nanti kita bonusi zam-zam, ada yang mau ya? Yang CO hari ini, nanti kita sematkan setelah terapi. Kita akan bonusi air zam-zam. Sehingga teman-teman, nanti sebelum minum air zam-zam, doa dulu. Sambil nyebutin amal. Ya Allah, dulu saya pernah nyantuni anak yatim 500.000, ya Allah, jika itu ikhlas karenamu, ya Allah, tolonglah saya. Keluarga kami sedang berkonflik, ya Allah. Sedang berkonflik, damaikan, ya Allah, harmoniskan, selamatkan keluarga kami. Terus setelah itu minum air zam-zamnya, insya Allah mudah-mudahan ya. Buktikan keajaiban. Oke, itu ya metodenya. Oke, kita mulai terapinya saat ini. Silakan teman-teman siapkan mushaf. Nanti mudah-mudahan nanti bisa saya buatkan videonya. Biar teman-teman bisa nyimak berkali-kali dan bisa di-share ke banyak orang. Ya, silakan bisa berwudu dulu. Termasuk yang berhalangan. Tetap mengambil air wudu. Kak Wah gini, alhamdulillah sudah order ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan sukses, berkah, omsetnya melesat. Oke. Intinya mimpi ular itu adalah mimpi gangguan dari setan. Ya, intinya kemungkinan ada gangguan jin di dalam badan kita. Tipsnya cuma 3, sementara itu bersambung. Saya lupa ngelis, sebetulnya ada beberapa tahapan sih. Tapi sementara itu ya. Gitu. Yang berikutnya itu yang paling penting sebenarnya taubat sih ya teman-teman, karena banyak dosa yang kita kerjakan itu akan menghalangi terkabulnya doa-doa kita. Kak Susilawati boleh tidak ada terjemahannya, tapi nanti kurang mantap aja, kita nggak ngerti ini artinya apa sih gitu ya. Oke teman-teman, sudah? Silakan letakkan. Didatangi ular beneran. Oh iya, silakan di ini saja,
gak melatih. Kalau berbahaya, berbisa silakan dibunuh saja ya. Jangan lupa baca bismillah sebelum membunuh makhluknya Allah. Seperti itu. Oke, siapkan air ya. Siapkan air, letakkan di dekat handphone kita. Kemudian keraskan volume handphonenya. Kemudian mushafnya letakkan dulu. Yuk kita baca doa. Teman-teman, ya posisinya berdoa. Untuk tanya jawabnya nanti ya, kita sambung lagi setelah ini. Teman-teman silakan posisinya, posisi tangan, berdoa lebih dekat dengan mulut. Yuk kita doa bareng-bareng ya. Ikuti doa yang saya ucapkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, ya Nur, ya Nur, ya Nur, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Mujib, ya Mujib, ya Mujib. Ya Allah, berilah petunjuk-Mu ya Allah atas masalah yang sedang kuhadapi. Ya Allah, berilah kesembuhan jika ada keluhan dan gangguan di badanku, baik medis ataupun non-medis. Ya Allah, izinkan pagi ini aku mengharap pertolongan-Mu ya Allah, mengharapkan kasih sayang-Mu ya Allah atas semua masalah yang kuhadapi. Kuatkan hati dan jiwaku ya Allah, agar selalu siap menghadapi setiap ujian-Mu ya Allah. Ya Allah, aku berikrar berlepas diri dari segala ikatan sihir atau jin, baik jin nasab atau jin khodam, jin qorin, jin dasim, jin khanzab, dan jin jenis lainnya. Apabila jin itu berasal dari keluarga besarku atau leluhurku, ya Allah, aku berlepas diri dari perbuatan mereka. Apabila selama hidupnya mereka berbuat kesyirikan, meletakkan sesajen, menyekutukan-Mu, menanam kepala atau bangkai hewan tertentu, melakukan ritual kesyirikan, menyimpan jimat, memelihara pusaka, belajar ilmu kekebalan dan ritual lain ya Allah yang melanggar syariat-Mu, aku berikrar, aku berlepas diri ya Allah dari perbuatan mereka. Ya Allah, jika ada gangguan di badanku, keluarkan ya Allah dengan melalui perantara ayat-ayat-Mu, khususnya melalui perantara air ini ya Allah, yang akan kubacakan ayat-ayat-Mu ya Allah. Bismillah, Allah Akbar. Silakan tiupkan ke tangan, kemudian tiupkan ke air. Bismillah. Ya Allah, izinkan aku pagi ini memohon petunjuk-Mu. Ya Allah, berilah petunjuk-Mu yang terbaik untuk kebaikan dunia akhiratku. Silakan tiupkan ke tangan, tiupkan ke air.
Kemudian silakan teman-teman buka mushafnya ya. Bagi yang berhalangan ya, nanti bisa mengikuti di lain kesempatan ya. Ini khusus yang tidak berhalangan saja. Walaupun sebetulnya bisa menggunakan terjemah dan menggunakan sapu tangan ya, atau menggunakan ini sarung tangan, tetapi memang tidak direkomendasikan karena ini tujuannya adalah untuk terapi. Tujuannya untuk terapi ya. Jadi silakan teman-teman bismillah, baca bismillah terus kemudian langsung buka sembarang halaman, langsung dibuka dan langsung tunjuk. Pertama kali lihat ayat berapa, itulah yang kemudian silakan dibaca. Ya, dibacakan ke segelas air. Ingat-ingat ya, dikasih penanda karena nanti teman-teman diusahakan untuk membaca ayatnya, terjemahannya. Oke, teman-teman. Misalkan di sini ya, ada nemu surat Al-Hajj ya. Ayat 39 nih di sini. Misalkan, itu yang dibacakan, satu ayat saja. Dibacakan silakan. Kemudian setelah selesai ditiupkan. Seperti itu, ya. Kalau sudah selesai silakan ditiupkan. Ya, yang belum membaca Al-Qur'an nanti malam ya. Oke, apapun ayatnya silakan ditiupkan. Ya, tidak diwajibkan untuk memahami isinya, yang penting ketemu ayatnya terus kemudian dibacakan. Suratnya tergantung enggak, masing-masing berbeda. Bukannya acak, ya. Bukannya acak. Boleh buka tafsir sebetulnya, tetapi kan ini untuk pengobatan ya. Silakan kalau sudah dibacakan, ditiup. Nggak apa-apa, lain waktu ya, nanti malam kita praktekkan lagi. Nanti malam kita online jam 20 ya. 20. Oke, surat Yusuf 91, silakan dibacakan saja langsung. Ya. Oke, sudah bacakan, sudah cukup ya. Jika sudah, saya berikan waktu 1 menit. Kembali posisinya, kita berdoa. Harus mushaf yang utuh 30 juz. Bukan sekedar Yasin. Karena nanti kita akan dapat ayat khusus. Setiap orang itu ayatnya khusus. Ya. Dan itu bukan kebetulan. Jadi tidak ada istilah kebetulan di dunia ini. Ketika kita membuka sekarang surat Al-Isra gitu ya. Oh, berarti itu memang ayat untuk penyembuhan kita. Jadi seluruh bagian Al-Quran ini memang penyembuh ya teman-teman ya. 30 juz ini semuanya penyembuh. Begitu. Oke, surat Maryam ayat 1. Singkat sekali ya, surat Maryam ayat 1. Oke, nggak apa-apa. Kalau terlalu singkat bisa ditambahi 2 ayat setelahnya. Ya. Oke, sudah. Silakan kembalikan mushafnya, letakkan kembali. Lalu kita kembali berdoa. Ya. Kembali berdoa. Kita baca Al-Fatihah. Yuk, kita baca Al-Fatihah ya. Yang ketinggalan bisa nyusul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan ke tangan, tiupkan ke air. Bismillah. Yang baru saja bergabung langsung saja simak saja. Nanti bisa gabung lagi nanti malamnya jam 20. Sekarang langsung nyimak aja. Yang dapat ayat yang isinya ancaman, neraka, murkanya Allah, nggak apa-apa, baca saja. Ya, baca saja. Itu bisa jadi ayat ancaman bagi sihir atau jin yang mengganggu kita. Jadi berpikir positif saja. Yuk kita baca Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan, bismillah. Tiupkan ke air, bismillah. Kemudian An-Nas.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke tangan, bismillah. Tiupkan ke air, bismillah. Kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan, bismillah. Ke tangan, tiupkan ke air, bismillah. Kemudian teman-teman baca ayat kursi. Yang belum hafal cukup dengarkan saja. Ini semua baca ya, termasuk yang berhalangan. Kak Teh Rosita kayaknya dari dulu sering nge-lag ya, padahal lancar terus loh. Teman-teman nggak ada keluhan di sini yang lain, lancar. Coba pindah ke akun Coach Mufti. Kita baca ayat kursi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'iznih. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan ke tangan, bismillah. Tiupkan ke air, bismillah. Terus kemudian silakan teman-teman letakkan di dada dan perut seperti ini. Yang masih cari ayat langsung dibacakan saja ya. Di sini bukan kapasitas saya untuk menjelaskan tafsirnya karena saya bukan ahli tafsir Quran. Itu hanya ayat untuk spesial bagi teman-teman dan dibacakan, mudah-mudahan bisa menyembuhkan ya atas izin Allah. Yuk diusap. Kita baca 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Yang belum hafal cukup dengarkan saja ya. Yang belum hafal cukup dengarkan saja, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Tiupkan ke dada dan perut, bismillah. Tiupkan ke air, bismillah, Allahu Akbar. Silakan teman-teman tarik ke atas, ke dada ya. Kemudian teman-teman kita usap seperti ini ya, pelan. Terus kemudian kita bacakan surat Al-Zalzalah ya. Yang belum hafal cukup dengarkan saja. Yuk, teman-teman yang baru saja bergabung silakan langsung ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha
وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Tiupkan ke air. Bismillah. Yuk tarik ke atas teman-teman. Sampai di tenggorokan, tahan dulu. Ucapkan kalimat ini. Ya. Ucapkan kalimat ini. Bismillah ya Allah. Aku ikhlas, aku ridho. Gangguan ini keluar dari badanku. Aku haramkan badanku sebagai tempat tinggal jin. Yuk, dorong ke depan. Kemudian batuk-batukan sambil ucapkan ukhruj ya aduwallah. Ukhruj ya aduwallah. Batuk-batukan. Oke, teman-teman. Yang tidak puasa silakan diminum ya. Yang tidak puasa silakan diminum sekali teguk saja. Silakan yang ingin muntah dimuntahkan ya. Yang mual-mual biasanya ada sampah hati nih, sampah emosi ya. Sampah hati, sampah emosi teman-teman letakkan seperti ini di dada kita. Yuk, yang punya sampah hati, sampah emosi, yang punya rasa dendam, rasa benci, yang sedang merasa tersakiti, yuk usap teman-teman, tepuk-tepuk ya. Tepuk-tepuk begini teman-teman. Ucapkan, aku bahagia, aku sabar. Aku bahagia, aku sabar. Aku bahagia, aku sabar. Aku pemaaf. Bukan aku kalau pendendam. Aku maafkan orang-orang yang telah menyakitiku. Aku maafkan orang-orang yang zalim kepadaku. Aku cinta diriku sendiri. Aku maafkan kesalahanku di masa lalu. Ya Allah, tidak kuizinkan siapapun dari makhluk Allah mengendalikan perasaanku. Hanya aku atas izin Allah yang bisa mengendalikan hati dan perasaanku. Ya, ucapkan teman-teman. Wahai diriku, tetaplah tersenyum, tetaplah bahagia. Aku berhak bahagia. Aku tenang, nyaman, damai. Yuk, yang mual tarik ke atas teman-teman. Batuk-batukan. Allah Akbar. Minta tolong sama Allah ya. Minta tolong sama Allah. Ya Allah, damaikan hatiku, keluarkan segala gangguan dalam badanku ya Allah. Aku damai, aku tenang. Aku damai, aku tenang. Bismillah, Allah Akbar. Sebut nama Allah teman-teman. Sebut nama Allah dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang, pelan-pelan, jangan hanya sekedar di lisan. Yuk diresapi. Allahu Akbar. Ya, yang terasa merinding rasakan. Allah ya Rahman. Resapi teman-teman nama Allah. Allah ya Rahim. Tolong ya Allah. Keluarkan gangguan ini. Batuk-batukan ke depan. Teman-teman belum terlambat ya mengikuti terapi ini. Silakan langsung bergabung. Nanti malam ada lagi jam 20. Yuk teman-teman, tarik nafas panjang. Buskan ucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Batuk-batukan. Allah Akbar. Ya, yang terasa reaksi, apapun sakit yang teman-teman rasakan, apapun gejolak yang teman-teman rasakan dalam hati, yuk pegang. Yang nggak karu-karuan sekarang perasaannya, pegang dadanya dengan tangan kanan. Yang terasa sakit di kaki, di tangan, kepala, ya muntahkan. Minta tolong sama Allah, sebut ya dengan mesra. Ya, jadikan Allah kekasih kita. Allah ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim.
Ya Allah, tolong aku ya Allah. Bismillah. Seperti itu. Oke. Pegang dadanya, ya. Dengarkan kalimat ayat-ayat yang saya bacakan. Ya Allah, jadikan ayat ini ayat penghancur penyakit yang ada di badan saudara kami, ya Allah. Jadikan ayat ini ayat penghancur sihir penyakit ain yang ada di badan saudara kami, ya Allah. Wahai jin terlaknat, jika kalian ada di badan saudara kami, silakan kalian keluar. Keluar kalian, bukan tempat kalian ada di badan saudara kami. Kami tidak bisa melihat kalian, wahai jin terlaknat, tapi yakinlah demi Allah, Allah melihat kalian, melihat kezaliman kalian, dan kami akan tuntut kalian di akhirat, agar kalian mendapatkan siksa Allah seberat-beratnya. Ya Allah, hancurkan gangguan yang ada di badan saudara kami dengan ayat-ayat-Mu, ya Allah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ukhruj ya aduallah. Keluar kalian wahai makhluk terlaknat. Takutlah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم Lau kanu ya'lamun. Al'anuka bil'anatillah. Keluar kalian wahai musuh Allah. Aku melaknat kalian dengan laknat Allah. Silakan teman-teman pegang bagian yang terasa sakit, pusing, bergetar, ada sesuatu yang aneh berjalan, ya. Kemudian ucapkan gini ya. Bismillah ya hayyu ya qayyum. Tiupkan. Kemudian tepuk-tepuk di bagian yang sakit. Kemudian cabut seperti ini ya. Bismillah ya hayyu ya qayyum. Seperti itu. Buang. Sebentar lagi ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. Ya teman-teman, ucapkan Bismillah ya Hayyu ya Qayyum, tiupkan ke tangan. Ya, tempelkan ke bagian yang sakit. Kalau dadanya sesek banget, ya Bismillah. Usap-usap teman-teman yang sedang asam lambung naik, yuk minta tolong sama Allah. Bismillah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Tiupkan. Letakkan di bagian yang sakit. Kemudian tarik atas. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Ya, keluarkan. Ya teman-teman, silakan. Pegang sini ya. Jadi seperti ini. Gini aja teman-teman. Jadi pegang tengkuk belakang dengan kedua telapak tangan seperti ini ya. Dan sini itu menempel di sini, leher kanan kiri. Bagian ujung jari kita itu nempel di tengkuk seperti ini. Ya, sambil ditekan-tekan sedikit bagian tengkuknya dengan jari tengah kita. Oke, sakit kepala nggak apa. Itu insya Allah efek positif ya. Jadi insya Allah nanti akan semakin ringan. Yuk teman-teman pegang, jangan dilepas dulu ya sebelum saya minta lepas seperti ini. Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dzik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin aw hasid. Allahu yashfik. Bismillahi arkik. Wahai jin terlaknat, aku melaknat kalian dengan laknatnya Allah. Takutlah dengan azab Allah yang sangat pedih yang akan menghancurkan kalian. Bukan hanya di akhirat saja, tapi di dunia ini kalian akan merasakan siksanya Allah dengan ayat-ayat Allah yang akan menghancurkan kalian. Keluar wahai makhluk terlaknat, takutlah kepada Allah. Jika kalian ingin selamat, masuklah ke dalam Islam dan tinggalkan saudara kami. Tinggalkan badan saudara kami. Keluar kalian dari badan saudara kami. Aku peringatkan kalian, keluar kalian dari badan saudara kami. Janganlah kalian menjadi makhluk zalim. Jika ingin Allah selamatkan kalian, masuklah ke dalam Islam. Ya, ucapkan kalimat syahadat. Wahai jin, kalian yang belum masuk ke dalam Islam. Wahai jin yang belum masuk ke dalam Islam, masuklah ke dalam Islam. Ucapkan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bagi kalian yang tidak mau keluar, dengarkan ayat-ayat Allah yang akan menghancurkan kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.
Teman-teman, silakan yang tidak puasa bisa diminum airnya ya. Yang nggak puasa silakan bisa diminum. 3 kali tegukan ya. Yang puasa silakan nanti bisa untuk minum pas buka. Oke. Yang terasa airnya pahit, asin, manis, aneh-aneh, berbau busuk, bau gosong, pokoknya beda lah, nggak seperti air biasa. Maka kemungkinan besar di dalam badan teman-teman ada gangguan sihir. Ada gangguan jin yang mengganggu. Ya, terasa kental, terasa seperti oli atau minyak, ya. Keluar suara nenek-nenek dari mana? Dari airnya atau dari kedengaran di telinga? Ya, silakan dicipratkan. Yang ada suara aneh-aneh, silakan airnya cipratkan. Cipratkan ke kanan kiri. Cipratkan Bismillahirrahmanirrahim. Cipratkan Bismillahirrahmanirrahim. 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 Belakang. Ya. Terus teman-teman yang nggak puasa, termasuk yang nggak puasa siapapun ya, silakan teman-teman usap airnya ke seluruh badan. Ya. Yang pusing yuk diusap di sini ubun-ubunnya dipijit-pijit bismillah bismillah bismillah. Boleh Kak Ash ya. Silakan bisa disiram ke tempat usaha. Sebaiknya 1 ember mentah ya. Kalau teman-teman belum siap nanti malam kita ketemu lagi jam 20 WIB. Ya, yang sakit badannya silakan dipijit. Oh ya. KLK kemungkinan ini jin nasab ya. Jin nasab, jin khodam yang ada di badan saudara kami silakan keluar. Silakan kalian keluar. Silakan kalian keluar. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Ya, dilepas sudah silakan. Ya kan tadi saya minta suruh minum. Ya kan? Kalau suruh diminta untuk minum otomatis emangnya minumnya gini. Kan nggak mungkin ya. Minumnya kan pasti gini. Seperti itu. Otomatis dilepas. Silakan dilepas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Innal ladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim naran kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab innallaha kana azizan hakima. Oke. Ya, ditepuk-tepuk yang bagian yang sakit. Ucapkan bismillah ya hayyu ya qayyum. Tiupkan. Yang dadanya sesak diusap bismillah ya hayyu ya qayyum. Tiupkan. Ya, yang agak keras teman-teman. Agak keras ya. Tarik, cabut bismillah. Seperti itu ya. Yuk teman-teman tepuk-tepuk bagian bahu kanan kiri. Bismillah Allahu Akbar. Seperti ini. Kalau reaksinya nangis, ini ada beberapa penyebab. Bisa jadi teman-teman ada tekanan batin, bisa jadi ada gangguan sihir, ya. Bisa jadi merindukan dengan ayat-ayat Allah yang mungkin jarang kita baca, bisa jadi loh ya. Seperti itu. Teman-teman silakan bagian bawah ketiak tepok-tepok. Bismillah, bismillah. Siapa tahu gangguannya ada di situ ya. Teman-teman yang punya masalah berat, saya sarankan ya, kita bisa ketemu secara langsung. Tanggal 22 Desember ngumpul yuk di Jogja. Jogja sekitarnya. Ngumpul ya, 22 Desember. Masih ada waktu 1 bulan. Ya, khususnya bagi teman-teman yang punya masalah berat. Kita akan seminar terapi langit dan kita insya Allah akan menjemput kesembuhan ya. Dan teman-teman akan merasakan sensasi yang berbeda ya. Ketemu secara langsung dengan terapi secara online ini beda banget, jauh ya. Teman-teman, oh ya, Jabodetabek insya Allah Januari kita adakan di Jakarta kemungkinan ya. Jabodetabek Januari, siapkan waktu Januari ya. Insya Allah kita akan ngumpul di Jakarta. Kalau nggak Tangerang. Jogjanya kita akan ngumpul di Hotel Prawiro Taman tanggal 22 Desember. Infaknya tadinya 1,5 juta teman-teman. Infaknya 1,5 juta.
Tapi untuk pendaftaran sampai ini hari ini terakhir kayaknya deh. Itu masih harga 279 ya teman-teman. Infaknya 279. 279 insya Allah. Ini bagi teman-teman yang punya masalah berat. Tapi kalau masalahnya ringan gitu ya. Coach, saya punya masalah berat. Apa? Hutang. Berapa hutangnya? 10.000. Kalau 10.000 ini ya mungkin bagi sebagian orang hutang segitu berat ya teman-teman ya. Maka yang misal punya tanggungan amanah ratusan juta atau miliaran, keluarganya terancam bercerai, sakit kronis, apapun itu ya. Nah, ini biasanya persoalan hati ini cukup berat nih, sering berkonflik dengan rumah tangga ya. Bandung ikutnya Jabodetabek atau nanti mungkin kalau memang banyak peminatnya kita adakan di Bandung. Ada dari Bandung siap? Kayaknya banyak juga ya Bandung ya. Kalau cukup banyak ya, minimal 50 peserta kita jalan. Insya Allah ya, Bandung sekitar Bandung, Jakarta belum kita tentukan hotelnya, menyusul. Mudah-mudahan hari ini bisa kita share infonya. Seperti itu. Sekitar Januari, siapkan saja. Yang minat ikut seminarnya silakan DM. Nanti kita usahakan infak yang sangat-sangat terjangkau lah. Begitu ya, karena memang kita niatkan untuk membantu teman-teman. Seperti itu. Oke, dimanapun teman-teman berada, dimanapun lokasinya, silakan bisa DM atau masuk ke dalam grupnya ya. Masuk ke dalam grupnya, nanti kita akan berikan survei. Di kota-kota mana yang teman-teman ingin adakan pelatihan seminar terapi langit, gitu ya. Nanti misalkan banyak di Balikpapan tuh, kita adakan di sana. Di Batam, siap misalkan. Di Papua, siap. Di Kutub Utara, siap. Teman-teman, kalau ada peserta dari Kutub Utara, kita bareng-bareng penguin, gitu ya. Oke? DM ya. Langsung ditangani. Langsung kita tangani, ya ruqyahnya secara massal dong. Ruqyahnya bareng-bareng. Misalnya ada 50 peserta, kita ruqyah bareng secara langsung. Tetapi kalau misalkan ada di antara teman-teman yang langsung reaksi gitu ya, reaksinya guling-guling misalkan, nah langsung kita tangani satu persatu. Begitu. Cilacap deket loh, Kak Saira, ke Jogja. Ini banyak peserta dari Cilacap meluncur ke Jogja. Cuma 4 jam perjalanan. Ayo merapat ke Jogja. Cilacap nggak kita adakan ya. Yang Cilacap merapat ke Jogja aja. Silakan. Sudah selesai, tapi kita ingin memberikan ini informasi masuk ke dalam grup. Siapa yang belum masuk ke dalam grup? Hari libur. Iya, hari libur memang, hari Ahad. Jadi seminarnya itu memang di hari libur. Januarinya nanti kita infokan ya. Yuk merapat dulu di grup. Teman-teman saya izin off yang akun Coach Mufti ya. Teman-teman yang live di akun Coach Mufti silakan pindah kelas. Pindah ke akun Terapi Langit. Ini saya izin mau pakai HP-nya untuk menunjukkan bagaimana caranya masuk ke dalam grup. Saya izin, saya pamit dulu di akun, saya live di 2 akun ya teman-teman. Ada akun Terapi Langit dan ada akun Coach Mufti. Yang akun Coach Mufti saya izin pamit. Silakan gabung ke akun Terapi Langit. Ya, mohon maaf atas segala salah. Saya salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Jogja dan sekitarnya silakan merapat tanggal 22 Desember. Untuk teman-teman yang ingin mengikuti seminarnya ataupun ingin ikut terapinya, yuk masuk ke dalam grup ya. Yang belum masuk ke dalam grup perhatikan caranya. Caranya adalah, ada teman-teman yang belum masuk ke dalam grup? Ya, Kerawang nanti ikut yang Jabodetabek. Insya Allah lebih dekat ya. Atau nanti bisa ke Januari itu kita adakan di Bandung, Surabaya, dan Jakarta. Seperti itu. Oke, perhatikan. Bandung insya Allah kayaknya banyak peminat. Ya, kalau banyak peminat kita adakan. Silakan teman-teman yang belum masuk ke dalam grup, di sini ditekan. Nah, sampai muncul begini. Foto profilnya silakan ditekan. Itu betul, grup Wawa. Nah, teman-teman yang ingin konsultasi silakan di sini ya. Terutama yang belum saya tanggapi. Please jangan baper ya. Kalau komentarnya belum saya tanggapi, lebih baik langsung japri ke sini DM. Jadi insya Allah nanti akan langsung saya jawab. Dan bagi teman-teman yang belum masuk ke dalam grupnya, di sini ada tulisan tuh, grup terapi gratis, terapilangit.com. Teman-teman tekan saja. Nah, di sini akan menuju ke website. Nah ya, di sini ya teman-teman. Nah, masuk ke yang atas. Seperti itu, masuk ke atas.
Nanti kita akan share infonya. Bandung kapan ya, Jakarta kapan, Surabaya kapan, seperti itu. Ini ada yang Singapura, siap ke Ana. Mudah-mudahan bisa diadakan di sana. Ya, saya sebenarnya sudah bolak-balik ke sana ya. Singapura, Malaysia gitu. Ulangi dari awal, siap Mbak Ika. Caranya, kita kan nyimak live nih. Pojok kiri atas, intinya menuju bio profile. Bali, mohon doanya Kak Umi, mudah-mudahan segera. Silakan ini ditekan. Menuju bio profile, ini ditekan. Nah, yang ingin konsultasi nih, klik message. Teman-teman jangan lupa follow ya, karena kita akan banyak share info yang penting buat teman-teman di sini. Terus yang ingin masuk ke dalam grupnya, di situ ada tulisan tuh, terapilangit.com. Ditekan saja terapilangit.com. Nanti akan masuk ke sini. Nah, silakan teman-teman klik yang atas. Tekan yang atas, nanti akan langsung masuk ke dalam grupnya. Seperti itu kan. Langsung masuk ke dalam grupnya. Grupnya Terapi Langit, dan mohon maaf grupnya dikunci. Grupnya dikunci karena apa? Karena kalau grupnya dibuka nanti teman-teman nggak nyaman. Karena banyak komentar-komentar gitu ya. Oke teman-teman, sambil saya jawab pertanyaan teman-teman, saya sambil izin menyematkan ya. Menyematkan untuk buku Terapi Langit. Jadi yang membutuhkan bukunya, bagi teman-teman yang nggak sempat ikut terapinya lewat live atau melalui grup, ya silakan teman-teman bisa memiliki buku ini. Jabodetabek, siap Kak Riana? Boleh, nanti boleh bantu ini ya untuk carikan hotelnya, silakan. Ya, kalau teman-teman berminat jadi panitia boleh, jadi IO-nya gitu ya. Jadi 167 dapat 4, ada buku panduan yang isinya full color, ya. Terus kemudian ada buku ini, buku praktek seperti itu. Oh ya, saya izin tanya teman-teman, tadi yang sudah membuka mushaf, ini mumpung masih ngumpul ya, membuka mushaf, tadi yang ayatnya relevan dengan kasus yang sedang teman-teman hadapi siapa? Siapa yang membuka mushaf, yang ayatnya kok nyambung, gitu, nyambung dengan kejadianku yang aku alami saat ini, gitu. Oke, saya sematkan dulu ya. Bismillah. Nyambung ya. Betul. Nanti malam yang terlambat, nanti malam bergabung. Bergabung jam 8 WIB. Ini cara mendapatkan bukunya, silakan teman-teman bisa dapatkan di showcase. Ya. Silakan di showcase, di ini ya, di keranjang kuning silakan bisa CO. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah CO. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Yang penting teman-teman tambah dulu ke keranjang. Masalah pembayaran itu gampang. Oh ya, yang terlambat nanti malam bergabung lagi jam 20 WIB. Oh ya, alhamdulillah ya. Ayat terakhir surat Al-Kahfi. Ya, Mama Dian, mudah-mudahan memang insya Allah sebentar lagi mendapatkan rezeki yang tidak terduga. Ya, karena di situ memang ayatnya tentang ini ya. Surga Firdaus. Insya Allah, alhamdulillah. Tiap buka mushaf ayatnya tentang Al-Quran. Oke, Al-Isra. Alhamdulillah. Ya, teman-teman, nanti dibaca ya artinya, maknanya begitu. Kalau teman-teman ingin dapatkan tafsirnya, silakan langsung cari saja di tafsir web. Teman-teman nanti searching ya, tafsir web tuh. Nah, silakan cari ayat yang sesuai dengan apa yang teman-teman temukan gitu. Nanti baca saja tafsirnya, insya Allah di situ banyak penjelasan begitu ya. Oke, izin pamit teman-teman. Terima kasih banyak sudah check out. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan mudah-mudahan menjadi perantara selesainya masalah hidup teman-teman. Jangan lupa japri. Kalau punya keluhan, punya ganjalan, japri ya. Jangan disimpan-simpan. Jangan diam-diam baik tuh. Segala ganjalan, keluhan harus disampaikan, diutarakan kepada, jangan ke sembarang orang. Kalau curhat teman-teman harus pilih-pilih. Jangan ke, walaupun seolah sahabat tuh. Seolah sahabat baik. Kadang kan kita nggak tahu ya. Ada orang-orang yang nusuk kita dari belakang. Yang ngumbar aib kita. Di depan kayaknya baik tuh. Tapi bisa jadi di belakang dia itu ngumbar aib kita. Iya apa iya? Makanya jangan curhat sembarangan ya. Insya Allah dengan curhat ke kami, Terapi Langit, insya Allah ya, kita akan jaga privasi teman-teman. Seperti itu. Ketika ada testimoni pun, kita blur nama teman-teman, kita sembunyikan. Itu ya. Jangan curhat ke sembarang orang, bisa jadi kecewa,
Bisa jadi aib kita diumbar, bisa jadi akan menambah penyakit ain. Mereka senang tuh. Senang dengan kesedihan kita, masalah yang kita hadapi, begitu ya. Curhat langsung kepada Allah atau melalui tim admin terapi langit. Sampai ketemu nanti malam. Yang belum kita jawab pertanyaannya, konsultasinya, yuk Japri. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah setia menyimak 103,5 FM ya, Radio Terapi Langit. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua untuk teman-teman, sukses, semangat ya menjemput anugerah Allah, lunas hutangnya, Allah panggil ke Baitullah, Allah mudahkan kita membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah ya. Jadilah manusia yang terbaik, manusia yang bermanfaat untuk sesama. Khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses dunia akhirat ya teman-teman ya. Sampai ketemu nanti malam jam 20.